Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Jangan bangga dengan zikirmu, jangan bangga dengan amalmu, jangan bangga dengan ibadahmu, karena kau belum tentu selamat kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita yang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Iya kalau matinya di rumah, kalau matinya di pesawat, kalau matinya di rumah sakit ruang ICU, security pun tak boleh masuk, yang bebas masuk cuma malaikat maut. Kalau matinya dalam kecelakaan lalu lintas, nauzubillah, siapa yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah, tapi ada orang yang dijamin matinya husnul khatimah. Siapa dia? Orang yang bersedekah, yang bersedekah untuk hutang surau ad-din ini. Ini semuanya mati husnul khatimah. Yang 100.000 husnul khatimah, yang 50.000 husnul khatimah, yang 2.000 setengah-setengah. Husnul khatimah insyaallah. Kok kenapa tak bersedekah menyelesaikan hutang surau ad-din? Aku niat aja, innamal a'malu binniyat. Bagus, tidak salah. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amal. Berapa banyak orang beramal riya, tapi niat tidak bisa dimasuki riya. Pas dia mau masuk surga, tanya sama malaikat, aku masuk? Kata malaikat, kami berniat aja dulu masuk engkau. Untuk sementara kau di neraka jahanam aja dulu. Ada pintu surga itu namanya babus sholat, untuk orang yang banyak tahajud. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, untuk yang mati melawan Belanda, jihad fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul kauziminal ghaiz, karena mampu menahan amarah. Ada pintu surga itu namanya babus shadaqah, itu yang ke-8. Yang ke-8, keutamaan adalah masuk surga dari pintu babus shadaqah. Dan yang akan masuk ke pintu surga dari babus shadaqah itu adalah jamaah dari surau ad-din. Masuklah Abu Bakar Siddiq dari babus shadaqah. Ditanya sama malaikat, Abu Bakar Siddiq masuk dari babus shadaqah, siap, berapa sedekahnya? Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, ayahnya namanya Abu Quhafah. Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah tak Islam, marah dia. Asma itu nama anak Abu Bakar. Asma, yaitu mana emas Abu Bakar? Emas Abu Bakar ada tuh. Mana emasnya? Aku curiga emasnya sudah dibawa pergi sama Muhammad. Ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ini dia tuh, dipegang. Abu Quhafah ini buta. Pegang. Oh, masih ada. Padahal emas itu sudah habis untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk surga dari babul, walaupun dari pintu mana dia masuk terserah, tapi dari babus shadaqah dia masuk. Berapa sedekah dia? Sebesar batu. Kira-kira kalau emas sebesar batu itu berapa gram itu? 1 kilo lah paling tidak. Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mewakafkan hartanya fisabilillah bermiliar-miliar kalau dihitung sekarang. Tiba-tiba ada satu orang dari Tembilahan mau masuk surga dari babus shadaqah. Ditanya malaikat, apa yang kau berikan? Aku ikut melunasi hutang surau ad-din. Kata malaikat, masuklah, cuman nomor antriannya agak panjang sedikit. Apa-apa, yang penting masuk surga. Daripada STJ, status tak jelas. Semua kita ini pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama tudfi'ul ma'an nar
Sedekah memadamkan murka marah Allah seperti air memadamkan api. Api yang bergelora dipadamkan oleh air. Begitulah Allah tak jadi marah sama orang yang pelaku dosa gara-gara sedekah. Kau sudah bertobat, aku sudah sholat sunat tobat. Kau sudah bertobat, aku sudah beristighfar. Kau sudah bertobat, aku sudah berbuat baik. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa dia? Bersedekah. Inilah Pak Ustaz, saya bingung nih, kemana lah duitnya saya campakkan? Lunasi hutang-hutang surau Ad-Din. Karena saya udah tak sampai hati menengok Pak Ketua, itu yang lah wajahnya. Beda. Saya kan senyum tuh. Saya pun senyum tuh karena belum dikasih tahu judul ceramah. Seandainya waktu dipoto tuh dikasih tahu utang surau Ad-Din 130, mungkin saya tak sanggup juga senyum. Tapi insya Allah sekali lagi nanti saya datang ke surau Ad-Din ini akan ada secercah senyuman dari menjadi ketua surau ini tidak ada untungnya, menanggung beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beban pikiran. Jadi mudah-mudahan kita subuh ini mengurangi beban Pak Ketua, dan tidak ada untungnya bagi Pak Ketua dan tidak ada untungnya bagi Ustaz Abdul Somad. Ini semuanya adalah untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Langsung doa. Allah hazihin niyah, mudah-mudahan keluarganya diberi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleh, suami yang belum dapat hidayah dibukakan pintu hidayah, istri yang belum bertudung belum sholat dibukakan pintu hidayah, negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.